Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelas manajemen A2, yaitu kelompok 3, ingin mempresentasikan tentang organisasi usaha kami dan manajemennya. Nah, di sini kami memiliki rancangan usaha yang bernama Oma Restoran. Oma Restoran ialah merupakan usaha makanan tradisional yang bervisi untuk membawa makanan tradisional Indonesia yang memiliki cita rasa yang tidak kalah dengan makanan internasional untuk dibawa ke kancah internasional sehingga membuat harum nama Indonesia di bidang budaya. Di sini kami memiliki filosofi dari nama Oma Restoran sendiri. Oma Restoran di sini itu adalah inisial dari ketiga pendiri dari restoran ini. Yang pertama O yang bernama Octavia, yang kedua M itu dari kata Mujahid, dan yang ketiga A yang berarti Anissa. Nah, meskipun di sini kami bervisi besar, namun pada kenyataannya itu kami masih berproses, dan pada tahap ini kami masih perusahaan kecil yang tidak membutuhkan terlalu banyak bagian manajemen. Di sini kami memiliki 6 bagian manajemen. Sebelumnya kami akan membahas tentang standar operasional prosedur dari perusahaan kami. Jadi dari jam 7 pegawai sudah harus standby di restoran. Kemudian dari jam 7 sampai jam 8 itu persiapan dan pembukaan restoran, dari peralatan hingga kebersihan. Peraturan yang kami tetapkan di sini adalah semua karyawan tidak ada yang boleh menganggur, semua harus bersiap-siap sehingga tidak ada kendala saat berlangsungnya kegiatan transaksi dan penjalanan perusahaan. Kemudian yang ketiga jam 12 itu adalah waktu selesainya pekerjaan dari petugas pegawai shift pertama dan digantikan dengan petugas shift kedua yang segera mengambil alih pekerjaan dari petugas shift pertama. Kemudian jam 16 itu jam 18 itu adalah jam tutup restoran. Ya, kami memang buka dari jam 8 hingga jam 6 malam. Nah, pegawai membersihkan sisa pekerjaan dan merapikan. Jika petugas shift pertama memiliki kewajiban untuk mempersiapkan, maka petugas shift kedua memiliki kewajiban yang sama, hanya saja dengan membersihkan. Hingga jam 19 semua pegawai boleh pulang dan meninggalkan tempat kerja. Di sini ada 2 pekerjaan yang akan saya presentasikan. Yang pertama ialah manajer. Manajer adalah mengatur, memimpin, serta mengkoordinir seluruh bawahan agar mampu mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik. Nah, tugas-tugasnya diantaranya yaitu merangkap sebagai ketua umum, mengatur berjalannya perusahaan dan kebijakan, menetapkan aturan-aturan bagi pegawai, sanksi dan reward, kemudian menetapkan standarisasi operasional perusahaan, kemudian melakukan perencanaan kebijakan ke depan, dan juga mengawasi manajemen. Ada juga mengevaluasi tiap proses perjalanan perusahaan dari kebijakan pelaksanaan sehingga bisa membuahkan saran-saran yang lebih baik agar perusahaan ini dapat terus berkembang. Kemudian yang paling penting diantaranya yaitu memberi pengaruh baik terhadap karyawan atau pegawai, karena pengaruh yang baik ini akan berpengaruh kepada berkembangnya perusahaan. Kemudian kasir, di sini kasir itu berasal dari bahasa Inggris yang bernama cashier. Nah, itu penguang. Jadi uang di sini bahasa Inggrisnya cash. Jadi sebenarnya itu adalah gambaran dari pekerjaan kasir ini. Nah, pekerjaan ini sangat berkaitan dengan uang transaksi, yaitu melayani proses transaksi, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan, memeriksa dan mencatat data penjualan, memeriksa daftar harga produk, memastikan ketersediaan stok produk, kemudian membuat laporan penjualan. Di sini kasir kami pilih dengan standar yang tinggi, yaitu dapat bersosialisasi dengan baik agar pembeli mampu mendapatkan informasi yang lengkap tentang harga masakan dan dapat tertarik untuk membeli di kedua kalinya. Nah, untuk pekerjaan selanjutnya kami serahkan kepada Octavia Rosida. Baik, terima kasih Mujahid. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas dari chef dan waiters yang ada di Oma Restoran. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan chef atau koki. Jadi tugas secara umum, chef atau koki itu membuat resep, menentukan bahan-bahan, memasak, dan menyajikan hidangan. Untuk SOP atau standar operasional prosedur chef yang ada di Oma Restoran, yaitu jam 7.30 sudah berada di restoran untuk menyiapkan alat memasak. Jam 8 meracik bumbu, jam 8.30 memasak sesuai pesanan pelanggan, jam 18 merapikan peralatan yang ada di dapur, dan jam 18.30 sudah meninggalkan area restoran. Selanjutnya adalah waiters. Secara umum, tugas waiters yaitu menyajikan hidangan kepada para pengunjung. Untuk SOP atau standar operasional prosedur seorang waiters yang ada di Oma Restoran, jam 7.30 sudah berada di restoran untuk menyiapkan semua equipment, meliputi sendok, garpu, piring, tisu, dan lain-lain. Lalu jam 8 sudah standby atau sudah berada di pintu masuk untuk menyapa kedatangan pengunjung. Jam 18 merapikan posisi meja dan kursi. Lalu yang terakhir jam 18.30 sudah meninggalkan area restoran. Untuk pekerjaan waiters di Oma Restoran sendiri yaitu
Yang pertama tentunya berada di pintu masuk untuk memberikan sebuah sapaan dan senyum hangat kepada para pengunjung. Lalu yang kedua menyiapkan service equipment. Yang ketiga melaksanakan table setup. Yang keempat melayani pengunjung. Yang kelima mengambil pesanan pengunjung. Dan yang keenam menyajikan pesanan kepada para pengunjung. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Baik Okta, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya Anissa akan melanjutkan presentasi dan menjelaskan mengenai tugas cleaning service dan driver delivery. Jadi yang pertama yaitu cleaning service. Cleaning service itu adalah seseorang yang bertanggung jawab atas kebersihan seluruh area restoran. Dan di Oma Restoran sendiri, seorang cleaning service itu bertanggung jawab untuk membersihkan area dapur, membersihkan sisa makanan, mencuci piring, membuang sampah, membersihkan dan merapikan meja makan, membersihkan lantai, langit-langit, hingga jendela restoran. Dan untuk standar operasionalnya, seorang cleaning service ini membersihkan seluruh area restoran sebelum dan sesudah restoran dibuka, yaitu dari pukul 7.00 hingga 8.00 dan 18.00 hingga 19.00. Namun untuk mencuci piring dan membersihkan meja makan itu juga menyesuaikan dengan pelanggan yang datang di hari tersebut. Jadi di restoran kami ini, seorang cleaning service berperan penting dalam berlangsungnya usaha kami. Karena jika tidak ada cleaning service, maka kebersihan area restoran kami ini kemungkinan tidak terjaga. Dan hal tersebut bisa mengganggu pelanggan yang berkunjung. Lalu yang kedua yaitu driver delivery. Jadi driver delivery ini adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengantar makanan dari restoran ke rumah pembeli. Jadi di restoran kami ini memberlakukan sistem delivery order, di mana para pelanggan bisa memesan makanan dari rumah dengan nomor yang telah disediakan oleh restoran kami. Jadi driver delivery ini sangat dibutuhkan dalam dan berperan penting dalam berlangsungnya usaha kami. Untuk standar operasionalnya, driver delivery ini mempersiapkan mesin hingga kebersihan kendaraan sebelum restoran dibuka, yaitu dari pukul 7.00, dan untuk mengantar makanan itu seorang delivery menyesuaikan dengan pesanan yang ada. Dan mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.